Shalom, kawan sehati dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam acara Sudut Pandang. Cara memandang kitab suci dari sudut penulis dan pembaca. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan masih di dalam Injil Matius pasal 1. Kali ini ayat 20 sampai 21 yang saya beri judul penjelasan malaikat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Kawan sehati dalam Tuhan, orang Kristen jarang sekali belajar mengenai malaikat. Tetapi orang Kristen mesti percaya kepada malaikat dan apa yang dikatakannya. Teks kita memaparkan mengenai penjelasan malaikat kepada Yusuf. Siapa bayi yang dikandung oleh Maria tunangannya itu? Dari sudut asal dikatakan bahwa Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Nah, tak heran ada yang menyebut dia adalah Rohullah. Artinya rohnya Allah. Artinya Roh Kudus itu adalah roh Allah yang ada di dalam Yesus. Jadi Roh Kudus di sini tidak sama sekali menunjuk kepada malaikat Jibril, malaikat yang berbicara kepada Yusuf, tapi Roh Kudus di sini adalah menunjuk kepada Allah sendiri. Jadi Yesus yang dikandung Maria itu asal usulnya dari Roh Allah, Rohullah, Roh Kudus. Dari sudut real atau kenyataan yang dapat dilihat oleh mata, dia adalah anak laki-laki. Menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar manusia melalui proses kelahiran yang natural sebagaimana manusia umumnya, manusia sejati. Tapi dari sudut nama atau fungsi dari dirinya yang disebut sebagai Yesus adalah menyelamatkan umatnya, menyelamatkan umat miliknya dari dosa-dosa mereka. Sehingga kalau kita bisa lihat di sini adalah Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati, yang dapat menyelamatkan manusia dari segala dosa dan akibatnya. Kalau Yesus itu manusia sejati saja, sama seperti Adam, maka dia bisa dicobai dan tentunya bisa berdosa. Makanya Adam itu dicobai dan berdosa. Tapi kalau Yesus itu Allah sejati saja, maka dia tidak bisa dicobai dan tidak bisa berdosa juga. Tapi yang menarik, Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Maka kesimpulan yang paling wajar, karena dia adalah Allah sejati, manusia sejati, dia bisa dicobai sebagaimana manusia umumnya. Tapi dia tidak bisa berdosa karena dia Allah sejati. Kualitas pribadi yang demikian hanya dimiliki oleh Yesus. Tidak pernah ada manusia di bawah kolong langit yang memiliki kualitas demikian. Hanya Yesuslah Allah sejati, manusia sejati. Itu sebabnya dia satu-satunya yang memiliki kemampuan dan dapat menebus dosa manusia. Oleh karena itu, jangan berusaha dengan kekuatan pribadimu sendiri untuk menyelesaikan dosa yang kita lakukan. Entah itu dosa perbuatan, entah itu dosa
asal, dosa keturunan, jangan selesaikan sendiri karena tidak akan mampu. Berbuat amal, ritual, doktrinal tidak akan mampu menyelesaikan dosa-dosa itu, semuanya akan menjadi sia-sia. Hanya Yesus penebus dosa. Kita hanya diminta untuk menerima penebusan yang sudah Dia buat dan mempercayakan diri kepadanya. Maka dosa, entah itu dosa perbuatan, entah itu dosa asal, entah itu dosa warisan, apapun dosa, kesalahan, pelanggaran, dan akibatnya hanya bisa diselesaikan oleh Allah sejati, manusia sejati, yaitu Yesus. Dialah yang bisa menebus dosa saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah sejati, manusia sejati. Engkau bisa dicobai, bahkan mengalami kehidupan yang sama seperti kami, tapi Engkau bisa mengalahkan semua pencobaan, segala dosa itu, karena Engkau adalah Allah sejati. Dan itu sebabnya kami mempercayakan diri kepadamu. Kami percaya kepadamu, karena dari sanalah kami berkekuatan. Oleh karena pengampunan dosa yang Engkau beri dan kehidupan sejati yang Engkau tancapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Juru Selamat, terima kasih Yesus Kristus Mesias, penebus dosa kami. Haleluya. Amin.